Shalom. Selamat pagi untuk kita semua Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, pagi hari ini kita kembali untuk menikmati berkat Tuhan dalam ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Untuk itu sebelum kita menikmati ibadah ini, saya mengajak Bapak Ibu Saudara sekalian, mari sama-sama kita masuk dalam doa teduh. Pertolongan kita datangnya dari Allah yang menjadikan langit dan bumi dan yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan supaya kita kudus dan tidak bercacat di hadapannya. Kiranya Allah Bapa yang Maha Kasih, Juru Selamat kita Tuhan Yesus Kristus, serta penghibur kita Allah Roh Kudus hadir dan memimpin ibadah kita ini dari awal sampai selesai. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Tuhan Yesus adalah Raja yang mulia. Dialah Tuhan yang agung dan berkuasa. Dialah Allah yang hidup untuk saya dan saudara sekalian. Untuk itu mari kita dengan satu hati yang bersyukur, kita menyembah Dia, kita bersyukur kepada Dia, karena Dia Allah yang sudah menyelamatkan saudara dan saya. Mari kita naikkan pujian, mulia sembah, mulia. Hormat dan kuasa
Bapak, Ibu, dan Saudara, mari sama-sama kita masuk di dalam doa. Bapa di sorga, kami bersyukur memiliki Allah seperti Engkau. Allah yang mulia, Allah yang penuh kuasa, Allah yang hidup untuk kami, dan Allah yang menjamin kehidupan kami. Kami datang dengan hati yang bersyukur, hati yang bersuka untuk menyembah Engkau ya Tuhan dalam kebaktian. Kami memperingati akan kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Berkati setiap hati yang siap menyembah Tuhan, agar dengan hati yang sungguh-sungguh kami memberikan hidup kami kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga, kami menyerahkan ibadah kami ini dari awal sampai selesainya demi nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bersyukur kita punya Allah yang pegang hidup saudara dan saya. Dia Allah yang bertanggung jawab atas diri kita sekalian. Untuk itu mari kita bersyukur kepada Dia, karena Dia pemegang hidup kita sekalian. Mari kita naikkan pujian PPK nomor 134. Tuhanlah yang berkuasa atas kita, maka biarlah dengan iman yang percaya kepada Dia, dan kita percaya bahwa dalam segala keadaan apapun yang terjadi, kita akan aman karena kita punya Allah yang luar biasa. Kita naikkan pujian ini sekali lagi, Tuhan memegang pimpinan. Tuhan memegang pimpinan dalamnya perbuatanku. Hatiku senang dan aman, Tuhan memimpin hidupku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Peganglah tanganku erat, betapa keadaanku. Aku pun percaya taat, sebab Tuhan memimpinku. Tuhan memegang pimpinan, tangannya teguh sentosa. Ku diberi penuh iman, Tuhan memimpin hamba-Nya. Bapak, Ibu, dan Saudara, kalau Tuhanlah pemegang hidup kita, maka biarlah dengan hati yang percaya, hati yang bersyukur, kita akan tetap aman karena Dialah sumber keselamatan kita. Mari kita bersorak bagi Dia, Allah kita yang luar biasa untuk saudara dan saya. Mari kita naikkan pujian, hatiku percaya. Kekuatan dan mazmurku, tertunduk batu dan keselamatanku. Hanya padamu
selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Sekali lagi kita bersorak-sorak bagi Tuhan, kita bermasmur bagi Dia. Tuhanlah kekuatan kita. Tuhanlah kekuatan dan masmurku, Dia gunung batu dan keselamatanku. Hanya padamu hatiku percaya, Kaulah benaran, mahkota perlindungan. Ku mau selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi berguncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Selalu bersyukur, sebab cintamu padaku takkan pernah berubah. Hatiku percaya, walau bumi bergoncang, gunung-gunung beranjak, namun kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Kasih setiamu tak pergi dariku. Tibalanya waktunya buat Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian. Kita akan mengambil waktu untuk kita boleh mempersiapkan diri kita untuk menikmati firman Tuhan. Saya percaya Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian punya hati yang rindu untuk menikmati firman Tuhan. Seperti seekor rusa yang haus dan rindu akan aliran sungai untuk memuaskan dahaganya. Demikianlah jiwa kita siap untuk menerima taburan benih firman Tuhan. Mari kita naikkan pujian seperti rusa rindu sungai. Seperti rusa rindu sungaimu, jiwaku rindu Engkau. Kaulah Tuhan hasrat hatiku, ku rindu menyembahmu.
Baik, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, selamat pagi. Sekalipun saudara berada di rumah, bolehkah saya minta saudara memberikan salam di rumah? Shalom semuanya, semua yang di rumah, shalom, selamat pagi. Puji Tuhan, di hari kenaikan Tuhan Yesus pada hari ini, dan untuk pertama kalinya di hari kenaikan Tuhan Yesus, kami beribadah secara online. Saya ada di tempat ini, saudara ada di rumah. Bersama-sama kita beribadah untuk memuliakan nama Tuhan. Suatu hal yang kami tidak inginkan boleh terjadi seperti ini. Tapi percayalah bahwa segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap orang yang mengasihinya. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, PSBB sudah berlaku di Kota Malang Raya, khususnya Kota Malang, sejak tanggal 17 hari Minggu kemarin. Kita bersyukur kita masih bisa berkumpul bersama-sama sekalipun saling menjauh. Kami bersyukur dalam roh kita boleh saling bersama-sama mendoakan, beribadah kepada Tuhan. Kita harus berterima kasih kepada Tuhan Yesus. Mari saudara, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, membaca firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita satu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus, di hari yang penuh sukacita, hari kenaikan Tuhan Yesus, pada pagi ini kami boleh bersama-sama beribadah kepadamu. Saat ini kami akan membuka Alkitab firman-Mu, dan kami akan merenungkan bersama-sama. Kami minta Tuhan Roh-Mu yang kudus bekerja dalam hati kami masing-masing. Sekalipun secara fisik kami tidak kumpul bersama-sama, tapi secara rohani kami boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Oleh sebab itu kami minta kepadamu, Roh-Mu yang kudus bekerja dalam setiap hati kami masing-masing. Agar melalui firman Tuhan kami dikuatkan, kami disegarkan, kami memiliki harapan yang baru di dalam Engkau Tuhan Yesus. Berfirmanlah kepada kami siap untuk mendengar, kami siap untuk menyimpan, dan siap melakukannya. Pakai hamba pada pagi ini untuk dapat menyampaikannya dengan baik dan dengan jelas. Terpujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Mari saudara kita membuka Alkitab kita dari Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Yohanes 14 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-6. Nanti setelah membacanya, saudara di rumah jangan ditutup Alkitab saudara. Nanti kita akan melihat ayat per ayat untuk membahas ayat ini. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 ada satu ayat yang sangat kita kenal, sangat kita hafal. Tapi marilah dalam hari kenaikan Tuhan Yesus kita bersama belajar ayat ini. Saya akan bacakan untuk kita semuanya. Yohanes 14 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Dan kemana aku pergi, kamu juga tahu jalan ke situ. Kata Thomas kepadanya, Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia saudara dan saya yang selalu mau merenungkannya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Saudaraku, Martin Luther menyebut bagian ayat Alkitab yang baru kita baca adalah satu khotbah atau dialog
antara Yesus dan para muridnya yang terbaik dan paling menghibur yang pernah disampaikan Tuhan Yesus. Harta dunia tidak dapat menggantikannya. Mengapa saudaraku yang saya kasih? Karena ayat ini menjadi dasar yang tetap tenang. Bukan hanya untuk para murid Yesus pada waktu itu, tapi juga untuk kita semua. Jika kita sedang berada pada titik dalam hidup di mana kita tidak ada harapan lagi. Titik di mana kita merasakan putus asa. Kita tidak tahu mau jalan kemana lagi. Ayat inilah adalah jawaban untuk saudara dan untuk saya pada pagi hari ini. Oleh sebab itu saudaraku yang saya kasih, izinkan saya untuk memberikan subtema saya pada pagi ini adalah harapan yang pasti dalam ketidakpastian. Harapan yang pasti dalam ketidakpastian. Ada seorang pengacara kondang yang pasti kita tahu semuanya, yaitu Hokman Paris Hutapea. Beliau seorang pengacara. Baru-baru dia berkata demikian. Aku punya rumah yang luar biasa istimewa, besarnya, hebatnya. Aku punya apartemen yang mewah. Aku punya mobil yang mahal, yang mewah. Aku punya segala-galanya. Apa yang aku mau, aku bisa lakukan. Tetapi saudaraku, akhirnya dia berkata, apa arti semuanya ini? Apa artinya semuanya ini? Semuanya tidak bisa membawa aku ke surga. Semuanya aku tidak bisa membawanya. Setelah selesai habis semuanya. Sekarang mobil yang mewah, rumah yang banyak, apartemen yang mewah, baju yang mewah, perhiasan yang mewah, segalanya. Aku tidak bisa berbuat apa-apa. Semua tersimpan dan semua terparkir di garasi. Saudaraku yang saya kasih, disitulah dia baru sadar bahwa sebenarnya di dalam Yesus hanya satu-satunya ada satu harapan, saudaraku. Maka dari itu dia akhirnya berkata, selesai ini aku akan tinggalkan semuanya. Aku akan datang kepada Tuhan. Hati saya tak kalah mendengar, membaca, merenungkan hal ini. Saya bersyukur seorang Hokman Paris Hutapea bisa berkata demikian. Saya mengaminkan apa yang dia katakan, saudaraku. Saudaraku, begitu pula juga saudara dan saya. Pada saat-saat seperti ini mungkin saudara tidak tahu apa yang harus kita lakukan. Kita punya banyak segalanya. Kita punya segalanya. Kita simpan baju-baju yang indah di lemari kita. Kita simpan sepatu yang banyak di tempat kita. Tapi apa bisa kita pakai? Kita tidak bisa pakai apa-apa semuanya. Semuanya adalah sia-sia. Oleh sebab Tuhan, saudaraku, dalam perikop ayat yang baru kita baca, saya akan bagikan 3 hal kepada saudara pada saat ini. 3 hal penting yang dapat kita pelajari. Yang pertama adalah percaya akan kehadirannya. Percaya akan kehadirannya. Dalam ayat 1 saudaraku, bagian A dikatakan, janganlah gelisah hatimu. Dalam bahasa aslinya dikatakannya paroso. Dengan kata lain, janganlah kamu tergoncang hatimu. Janganlah kamu kecewa. Janganlah kamu gelisah. Janganlah kamu seolah tidak ada harapan, putus asa dalam segala hal. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, janganlah kamu gelisah. Mengapa saudaraku Yesus berkata demikian kepada murid-muridnya? Konteks dari ayat ini adalah menunjukkan suatu percakapan antara Yesus dengan para murid-muridnya, saudaraku. Di mana saudaraku, pada waktu itu adalah puncak yang terakhir, di mana Yesus dengan mulutnya sendiri berkata dengan sangat jelas bahwa aku akan tinggalkan engkau. Aku akan tinggalkan kamu sekalian. Tidak lama lagi aku akan disalibkan. Tidak lama lagi aku akan tersiksa. Tidak lama aku akan dihina dan seterusnya. Saudaraku, pada saat-saat seperti itulah saudaraku, di mana murid-murid kehilangan harapan. Selama ini mereka begitu setia ikut Tuhan Yesus. Mereka tinggalkan segala-galanya hanya mau ikut Tuhan Yesus.
Tapi saat-saat inilah emosi mereka tertekan. Emosi, perasaan mereka tertekan. Yesus akan tinggalkan mereka. Bahkan saudara perhatikan dalam pasal yang ke-13 kalau kita lihat ada 4 hal yang dilakukan dikatakan oleh Tuhan Yesus. Yang pertama, Yesus membasuh murid-murid kaki maki murid-murid Tuhan Yesus. Yang kedua adalah dikatakannya Yesus memperingati Yudas yang akan mengkhianati dia. Yang ketiga adalah dikatakannya bahwa saling mengasihi engkau. Yang keempat, diingatkan kepada Petrus bahwa engkau akan mengkhianati aku juga. Saudara, dalam keadaan seperti inilah Petrusnya juga akan menyangkal Yesus. Dalam keadaan seperti inilah saudaraku, mereka merasa tertekan hatinya. Mereka katakan, di manakah Yesus nantinya? Tak kala Yesus akan pergi. Mereka gelisah, mereka cemas, mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan. 3,5 tahun mereka bersama-sama dengan Tuhan Yesus. 3,5 tahun mereka berkumpul bersama Tuhan Yesus. Gak lama lagi Yesus akan tinggalkan mereka. Hilanglah, memusnahlah semua harapan mereka, saudara. Ini yang terjadi. Maka Yesus berkata, jangan engkau gelisah. Yesus tahu perasaan mereka. Yang kedua, dalam 1b dikatakan dengan sangat jelas, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Karena kedua kata ini saudara, kata percaya, kedua kata ini adalah mengandung arti di mana salah satunya adalah memiliki arti suatu pernyataan. Suatu pernyataan, percayalah kepadaku, suatu pernyataan. Tapi yang berikutnya dikatakan percayalah juga kepadaku. Dalam bahasa lain dikatakan engkau juga harus percaya kepadaku. Merupakan perintah. Yang satu adalah pernyataan, yang satu percaya adalah perintah. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, apakah mereka selama ini tidak percaya kepada Tuhan Yesus? Oh saudaraku, Yesus tidak sedang berbicara tentang iman yang menyelamatkan. Dia tidak mengatakan mereka harus percaya kepadaku supaya engkau diselamatkan. Tidak, karena mereka sudah percaya Yesus. Mereka sudah ikut Yesus. Tapi perkataan ini menunjukkan bentuk kata kerja linear. Yaitu berarti teruslah percaya. Teruslah percaya kepada Tuhan. Dan percaya selalu kepada Tuhan. Dalam keadaan apapun, dalam keadaan bagaimanapun, kamu tetap harus percaya kepada aku. Sekalipun nantinya kamu tidak melihat aku. Sekalipun nantinya kamu tidak melihat aku lagi. Tetapi rohku akan bersama-sama dengan kamu. Secara rohani aku bersama-sama dengan kamu. Maka engkau tidak usah gelisah. Percayalah, percayalah kepadaku. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan. Dalam Ulangan pasal yang ke-31 ayat ke-6 dikatakannya. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah takut dan janganlah gemetar. Karena mereka, sebab Tuhan Allahmu, dialah yang berjalan menyertai engkau. Ia tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Itulah iman orang Yahudi, saudara. Mereka tidak pernah melihat Allah. Tapi mereka sendiri menyaksikan bagaimana Allah bersama-sama dengan mereka. Bagaimana Allah menyertai mereka. Bagaimana Allah menuntun mereka dalam seluruh hidup mereka. Bersama dengan mereka. Buktinya. Tak kalah mereka keluar dari Mesir. Bagaimana saudaraku Allah menuntun mereka melalui seorang pemimpin besar Musa. Menuntun memimpin mereka. Tak kalah mereka dikejar-kejar. Penyertaan Tuhan bersama mereka. Laut kosong dipisahkan. Mereka bisa lewat. Itu membuktikan bahwa Allah menyertai mereka. Allah bersama-sama dengan mereka. Allah tidak pernah meninggalkan mereka. Di tengah-tengah kehidupan yang serba sulit keadaan seperti itu. Tuhan menyertai bangsa Israel. Saudaraku yang saya kasih. Demikian pula di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit saudara dan saya pada saat-saat ini. Dengan adanya COVID-19. Corona ini saudaraku. Kita merasakan tidak tahu bagaimana.
penderitaan yang begitu banyak, sakit penyakit, kesulitan secara ekonomi, kami mana kita mengalami kesulitan, anak-anak nyaris belum bisa sekolah, semuanya ini terjadi. Tapi saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan berkata, percayalah kepadaku, percayalah juga kepadaku, mengingatkan kita, perintah kepada kita, percayalah kepadaku, janjiku ya dan amin, aku akan menyertai engkau, Immanuel. Itulah yang pertama. Lalu yang kedua, saudaraku, dikatakannya percayalah akan janjinya. Tapi tadi yang pertama, percayalah akan kehadirannya. Yang kedua, percayalah akan janjinya. Dalam ayat yang kedua, saudara perhatikan ada tulisan warna merah di sana. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Kalau saudara perhatikan dalam ayat yang kedua dan ketiga ini, ada 5 kali Tuhan menyinggung kata tempat, 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 dan tempat. Mengapa saudaraku Tuhan menyinggung 5 kali? Dengan kata lain, tempat di sana adalah tempat yang realistis, tempat yang nyata, bukan hayalan, bukan halusinasi, bukan impian, bukan hanya mimpi, tapi kenyataan itu ada. Tempat di mana Tuhan sediakan bagi saudara dan bagi saya. Amin, saudaraku. Oh, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, murid-murid saudaraku pada waktu itu memiliki persepsi, pemikiran yang berbeda. Mereka merasakan apakah benar tempat itu kayak apa. Mereka tidak tahu. Oleh sebab itu di sini penekanan yang sangat jelas kepada mereka. Tempat di mana aku sediakan bagi kamu. Tempat di mana saudara dan saya meliputi suatu keluarga besar Allah. Keluarga besar Allah. Saudara dan saya dijanjikan sudah pasti Allah menyediakan tempat bagi kita di surga. Tempat saudara, tempat saya sudah ada. Tak kala kita percaya kepada Tuhan Yesus. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, inilah firman Allah. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Tuhan memberikan janji yang sangat jelas. Dalam Wahyu pasal yang ke-21 ayat yang kedua dikatakannya, saudaraku. Dan aku melihat kota yang kudus, Yerusalem yang baru, turun dari surga. Dari Allah yang berhias bagaikan pengantin perempuan yang berdandan untuk suaminya. Ayat yang ketiga, lalu aku mendengar suara nyaring dari takhta itu berkata, lihatlah, kemah Allah ada di tengah-tengah manusia, dan dia akan diam bersama-sama dengan mereka. Mereka akan menjadi umatnya, dan ia akan menjadi Allah mereka. Ayat yang keempat, dan ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi pergabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Puji Tuhan, saudaraku, Tuhan menyediakan suatu tempat yang luar biasa bagi saudara dan saya. Luar biasa. Oleh itu saya ulangi lagi, saudaraku, Roma Yohanes pasal 14 ayat 2, di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Perhatikan berikutnya, jika tidak demikian, tentu aku mengatakan kepada kamu, aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi kamu. Dengan kata lain, saudara, apa yang Tuhan katakan adalah benar. Percayalah, benar. Dia tidak akan pernah bohongi kita. Karena dia dari sana. Dan dia akan kembali ke sana. Dia datang ke dalam dunia. Dia akan kembali ke sana. Untuk menyediakan tempat bagi kita semua. Dia adalah Allah, Tuhan yang ada di surga. Bersama saudara dan saya. Oleh sebab itu saudaraku, dia melanjutkan perkataannya. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ, perhatikan, dan telah menyediakan tempat bagimu, perhatikan ayat warna merah, aku akan datang kembali
dan membawa kamu ke tempatku, supaya ke tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Puji Tuhan saudaraku. Suatu janji yang pasti yang saudara Tuhan berikan kepada saudara dan saya. Tempat di sana adalah tempat bagi saudara dan saya yang percaya kepada Tuhan. Jaminan ini diberikan kepada murid-muridnya. Dan jaminan itu pun diberikan kepada saudara dan saya. Yang ketiga, saudara, percaya akan Yesus yang adalah jalan kebenaran dan hidup. Murid-muridnya saudara benar-benar merasa bingung ketika Tuhan berbicara tentang hal ini. Aku menyediakan tempat bagi kamu, dan akulah jalan, dan akulah kebenaran, dan akulah hidup. Maka dari itu ayat yang keempat dikatakan, dan kemana aku pergi, kamu tahu jalan ke situ. Thomas lalu berkata apa? Tuhan, kami tidak tahu kemana engkau pergi. Jadi bagaimana kami tahu jalan ke situ? Bagaimana mungkin mereka tahu jalan ke situ? Mereka tidak tahu jalan ke situ. Mereka mau kemana? Mereka tidak tahu. Saudaraku, maka dari itu Tuhan berkata sekali lagi dengan tegas. Kata Yesus kepadanya, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang dapat datang ke Bapa di surga kalau tidak melalui aku. Dengan kata lain saudaraku, tidak perlu lagi tahu bagaimana cara ke sana. Enggak perlu kita tahu bagaimana kita cara ke sana. Tapi yang perlu adalah mari kita ikut dia, ikut Yesus, maka akan mereka jalan ke sana. Saudaraku, suatu kali saya keluar kota bersama ibu. Dan kalau saya keluar kota bersama ibu karena tidak tahu jalan, kami coba memakai GPS. Saudara, kalau kami pakai GPS kami kesalah juga, tidak tahu mau kemana, keliru kami tekan. Akhirnya saudaraku di tengah-tengah jalan yang kesasar, saudaraku, kita ketemu sama seseorang. Puji Tuhan, orang ini sangat baik. Saya tanya sama dia, Pak, saya mau ke sana. Bisa Bapak kasih tahu ke jalan ke sana itu bagaimana jalannya? Saudaraku, Bapak ini tidak katakan ke kanan, ke kiri, terus ke kiri lagi, ke kanan lagi, terus. Tidak, saudaraku. Tapi dia berkata demikian. Pak, percaya sama saya. Ayo ikut saya. Saya di depan, Bapak di belakang. Pasti sampai di sana. Saudaraku, ayah dengan hati yang penuh percaya, keyakinan. Saya ikut Bapak ini. Dia naik sepeda motor, saya naik mobil. Dia hantar saya. Kurang lebih 15 menit saudaraku. Sampailah kita sampai itu. Oh, saya bilang bersyukur. Bapak ini bukan hanya memberikan petunjuk peta jalan. Tapi Bapak ini sendiri membuka jalan bagi kita. Dia jalan di depan, saya ikut ke depan. Sampai dari sana. Saudaraku yang saya kasihi. Bagaimana dengan saudara dan saya? Kita nggak tahu jalan ke sana bagaimana. Nggak tahu bagaimana caranya. Apa ke kanan, ke kiri. Maka Tuhan berkata pada hari ini. Ikutlah aku. Percayalah kepadaku. Engkau akan sampai ke sana. Surga adalah tempat yang Tuhan sediakan bagi kita bersama. Dia adalah kebenaran itu sendiri. Dia adalah hidup itu sendiri. Saudaraku, tidak ada seorang pun yang bisa berkata perkataan seperti ini. Tidak ada seorang tokoh agama yang bisa berkata seperti ini. Puji Tuhan, Yesus mengatakan yang sangat tegas dan sangat berani. Berkata, akulah jalan, akulah kebenaran, dan akulah hidup itu sendiri. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan. Yesus mau para muridnya tahu bahwa Yesus adalah satu-satunya pribadi yang dapat dipercaya dalam keadaan apapun dan sampai kapanpun. Situasi hidup saat sekarang ini sangat buruk. Pasti bisa membuat hati terarah pada segunung persoalan yang kelihatannya tidak ada harapan dan tidak ada jalan lagi. Semua buntu, saudaraku. Saudara bisa bayangkan.
Sebelum PSBB, kita masih bisa keluar walaupun sangat terbatas. Tapi setelah ada PSBB, saudaraku, apa yang bisa kita lakukan? Sepertinya buntu jalan ke depan, gak tahu mau jalan kemana kita. Mungkin saudara merasa cemas, mungkin saudara merasa bingung, putus asa, pekerjaan sudah tidak ada, pemasukan jauh berkurang, gak tahu mau makan apa. Bagaimana dengan anak-anak sekolah, biaya anak-anak sekolah, dan seterusnya. Permasalahan bertubi-tubi datang. Bahkan kalau saudara mendengar di siaran-siaran, di video, di apapun juga saudaraku, keadaan sekarang bukan makin baik, makin mencemaskan. Orang bisa berjanji macam-macam. Tapi saya katakan kepada saudara, harapan hanya ada dalam Yesus. Hari yang penuh sukacita, hari kenaikan yang kita peringati pada pagi hari ini. Dalam situasi hidup yang sangat buruk seperti ini, pasti akan membuat saudara terarah kepada segunung persoalan yang kelihatan tidak ada harapan. Tidak ada jalan lagi. Saudaraku, puji Tuhan, ada satu jalan kebenaran yang dari Tuhan. Berharaplah kepada Dia. Saudaraku, puji Tuhan, melalui perenungan kita pada pagi hari ini kembali mengingatkan kita 3 hal yang sangat penting bagi kita. Dalam hari kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan kembali mengingatkan kita, percayalah akan kehadirannya. Percayalah, Dia bersama-sama dengan saudara dan dengan saya. Percayalah saudaraku, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Tak kala saudara berjalan, saudara duduk, saudara tidur, lakukan apapun juga, yakin percaya, amin, Tuhan bersama dengan saudara. Wah, kekuatan yang luar biasa. Yang kedua adalah percayalah akan janjinya. Dia tidak akan pernah membohongi kita. Dia telah menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Dia sudah ada di surga. Dia naik ke surga. Dia menyediakan tempat bagi saudara dan saya. Pasti saudaraku, tempat itu ada untuk saudara, untuk saudara, untuk saudara, dan untuk saya. Amin. Katakan amin di rumah saudara masing-masing. Tempat itu ada. Di dunia ini tidak memberikan tempat yang memberikan pengharapan. Tidak ada apa-apanya. Tapi di surga Dia telah menyediakan tempat. Dan apa saudaraku? Percayalah, karena Dia satu-satunya jalan kebenaran dan hidup itu sendiri. Pastikan saudara, apapun, bagaimanapun, bahkan sampai kapanpun, pastikan iman saudara tetap teguh, tetap kuat. Jangan goncang sedikit pun. Jangan goyang sedikit pun. Jangan cemas sedikit pun. Dengan tegar dan semangat saudara berjalan bersama Tuhan. Tunjukkan, buktikan, saksikan kepada dunia ini bahwa saudara dan saya punya Allah yang hidup. Punya Tuhan yang telah menyediakan tempat bagi kita. Tunjukkan. Sehingga saudaraku, melalui saudara dan saya, orang bisa percaya kepada Tuhan. Dan banyak berdoa, Tuhan ampuni saya apabila ada dosa yang sudah saya lakukan. Doakan untuk dunia, doakan untuk Indonesia, doakan untuk saudara-saudara kita semuanya. Tuhan izinkan, Tuhan akan bebaskan kita. Tuhan akan lepaskan kita dari virus corona yang sudah melanda dunia, Indonesia, dan kita semua. Yakinlah itu. Kalau Tuhan kehendaki, tidak ada hal yang mustahil. Tuhan akan lakukan perkara yang besar. Saudaraku, Tuhan memberkati saudara pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kehidupan saudara. Saya terus mendoakan saudara dimanapun saudara berada. Saya tidak akan pernah lupa doakan saudara. Saudara doakan untuk saya. Mari kita saling mendoakan satu dengan yang lain. Agar kita terkuat, teguh. Waktu ini tidak lama lagi kita bisa ketemu bersama-sama dalam ibadah di gereja. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa bersama-sama.
Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pada pagi hari ini. Biar Tuhan teguhkan, Tuhan kuatkan firman Tuhan. Terima kasih untuk kebenaran firman melalui Yohanes 14 ayat 1 sampai 6 ini. Terima kasih, segala kemuliaan kami kembalikan kepada Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Percaya semua untuk kebaikanmu. Mari kita bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang zaman dan di segala abad, kita akan mengikrarkan pengakuan iman percaya kita dalam pengakuan iman rasuli. Masing-masing kita berkata demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Halik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Bagi jemaat yang hendak memberikan persembahan atau kolekte, dapat transfer melalui rekening BCA 0113221311 atas nama Gereja Persekutuan Kristen Malang, atau bisa dimasukkan ke kotak persembahan. Adapun kotak persembahan tersebut kami siapkan di depan pintu utama ruang ibadah di gereja setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 9 hingga pukul 12.
Dan bagi jemaat yang kesulitan untuk memberikan persembahan lewat keduanya, jemaat bisa menghubungi majelis untuk diambil dan dikumpulkan di bendahara majelis gereja. Terima kasih untuk persembahan saudara. Tuhan Yesus memberkati. Mari sama-sama kita akan menaikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, kami bersyukur kepadamu ya Tuhan. Pada hari ini setiap kami boleh beribadah kepada Tuhan dalam memperingati akan hari kenaikan Tuhan Yesus ke sorga. Kiranya dengan berkat ibadah ini dan firman-Mu yang kami sudah nikmati, biar boleh meneguhkan iman kami untuk kami terus percaya kepada Yesus sebagai juru selamat kami. Jalan kebenaran dan kehidupan. Di tengah-tengah dunia ini ada banyak hal yang terjadi yang mungkin seringkali mengkhawatirkan kami. Tapi ada satu janji Tuhan yang kami sudah dengar di dalam firman Tuhan. Untuk kami terus percaya kepada Engkau. Dan kami boleh terus menikmati janji-janji Tuhan dalam kehidupan kami. Tuhan tolong teguhkan dan kuatkan kami sekalian. Bapa yang di sorga, saat ini kami datang kepadamu, kami berdoa buat bangsa dan negara kami. Di tengah-tengah masa pandemi virus corona ini, Tuhan tolong kami sebagai rakyat Indonesia. Untuk kami boleh hidup, kami boleh tetap akan menikmati hidup kami dengan kami bergantungkan diri kami hanya kepada Engkau ya Tuhan. Oh Bapa yang di sorga, kami berdoa buat pemerintah kami dalam menangani akan virus ini. Engkau tolong mereka berikan hikmat dan kebijaksanaan. Agar ketika mereka menangani setiap persoalan demi persoalan ini, biarlah mereka dapat menangani dengan hikmah daripada Engkau ya Tuhan. Berkati para dokter, berkati para perawat, para pekerja rumah sakit, agar mereka dapat memimpin, bahkan mereka dapat merawat para pasien dengan kekuatan Engkau Bapa. Sehingga pasien-pasien yang dirawat, mereka boleh mengalami kesembuhan, bahkan para medis pun juga boleh mengalami kekuatan dan kesehatan yang sempurna. Terima kasih Bapa di sorga. Kami berdoa buat kota kami di mana kami tinggal. Secara khusus buat kota Malang, di mana tanggal 17 sudah diberlakukan PSBB. Tuhan tolong kami agar masyarakat kota Malang, kami boleh tinggal di rumah, kami bekerja di rumah, kami belajar di rumah, kami beribadah di rumah. Bahkan kami menghindari kerumunan-kerumunan orang banyak, agar membantu kami untuk kami tetap sehat dan kuat. Sehingga penyebaran virus corona ini segera dihentikan, sehingga masyarakat kota Malang boleh kembali hidup seperti sedia kalanya ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa syafaat kami. Kami datang, kami berdoa juga bagi seluruh jemaat GP Kris Malang. Engkau kuatkan iman mereka di rumah, di keluarga mereka, masa depan keluarga mereka, pekerjaan mereka, usaha mereka. Tuhan berkati Bapa. Karuniakan kami damai dan sukacita ya Bapa. Terima kasih Bapa di sorga. Inilah doa syafaat kami. Kami berdoa demi nama Tuhan Yesus yang telah mengajarkan kami berdoa bersama-sama di dalam doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kita bersyukur kepada Tuhan. Pagi hari ini kita sudah selesai beribadah kepada Tuhan. Untuk itu mari sama-sama saya mengajak kita, mari kita naikkan pujian doksologi sebagai penutup ibadah kita pagi hari ini. Mari sama-sama kita bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Pohon selamat sumber berkat. Amin. Saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan,
tibalah saatnya saudara mengarahkan hati saudara terima berkat yang dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan ambil doa teduh, ibadah kita selesai. Shalom Bapak Ibu yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, kita patut bersyukur kepada Tuhan oleh karena pada pagi hari ini kita bisa menyelesaikan ibadah secara khusus, ibadah kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kiranya lewat peringatan ini kita semua diteguhkan oleh Tuhan, lewat firman Tuhan kita dikuatkan oleh Tuhan. Kita punya pengharapan di dalam Kristus. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua dan menjalani hari-hari kita dengan penuh sukacita. Baik, kami atas nama majelis dan hamba Tuhan mengucapkan selamat beraktivitas untuk pada hari ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.